Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Teman-teman, saya dokter, yang saya hormati Dokter Yusuf, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sampai hari ini kita sudah memasuki Ramadan. Hari keberapa ini? Sudah tidak ingetin hari keberapa ini. 17 Ramadan, alhamdulillah pada keadaan sehat walafiat. Nah, nuzulul Quran saat ini, dan memang puasa Ramadan kita kali ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya, di mana pada saat ini kita tanda kutip cukup banyak menahan dirinya terkait dengan berbagai aspek yang terjadi saat ini terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi memang kondisi yang tidak pernah kita duga, kondisi yang memang di luar prediksi kita selama ini, dan ini baru pertama kali ini kita menjalankan Ramadan seperti ini. Tetapi ternyata banyak sekali hikmah yang kemudian bisa kita ambil, dan itu dalam konteks kita sebagai orang Muhammadiyah di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya, itu sesungguhnya juga bisa menjadi bagian dari indikator apakah puasa kita ini berhasil atau tidak. Gampangannya gini, kalau dalam diri kita masing-masing ini masih ada pikiran, masih ada kebingungan terkait dengan loh, kenapa sih pimpinan pusat Muhammadiyah itu kok tidak membolehkan kita sholat taraweh di masjid? Kalau masih ada pikiran seperti itu, sebagai seorang kader Muhammadiyah yang kita bekerja di fakultas, kita mengabdikan diri kita di Fakultas Kedokteran Muhammadiyah Surabaya ini, kalau masih ada rasa seperti itu, sepertinya puasa kita belum berhasil. Kalau menjadikan menggunakan indikator, salah satu indikator kemuhammadiyahan kita untuk puasa Ramadan di masa pandemi ini, kalau masih muncul seperti itu indikator bahwa puasa kita sesungguhnya belum berhasil. Nah, apa indikator-indikator lain yang bisa dilihat untuk yang dirahmati Allah? Di surat Al-Baqarah ayat 183 itu yang sangat kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ada sebuah sisi manajerial yang sangat bagus di situ. Ayatnya satu ayat, tetapi sangat lengkap di sana itu terkait dengan sisi manajerial, sisi pengaturan diri kita, terkait hablum minallah maupun hablum minannas. Itu ada sisi manajerial, ada input, proses, output. Saya sering mengatakan seperti itu. Inputnya apa? Inputnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tentu kita paham orang-orang beriman yang seperti apa yang kemudian diwajibkan untuk berpuasa, sehingga dari situlah kemudian muncul fikih terkait dengan puasa ini sendiri. Jadi syaratnya orang-orang beriman yang diwajibkan atau terkena kewajiban berpuasa, itu tentu kita sudah paham ada 4 aspek itu. Orang Islam yang sudah balik, yang sehat secara jasmani dan juga tidak gila. Nah, 4 syarat itu yang harus terpenuhi. Saya sering berguyonan, kalau ada seseorang yang masih muda, Islam, sudah balik, kemudian sehat fisiknya, jasmaninya sehat, tetapi tidak berpuasa, berarti ada dari 4 syarat itu ada 1 syarat yang belum terpenuhi. Syarat yang terakhir yaitu tidak gila. Berarti orang yang seperti ini kita bisa mengambil justifikasi secara guyonan bahwa mungkin dia gila, makanya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, dan orang seperti itu tidak usah diributkan karena nanti akan mengganggu puasa kita itu sendiri. Ya.
Nah, inputnya adalah orang-orang yang beriman dengan persyaratan tertentu itu, kemudian prosesnya adalah puasa yang kita lakukan saat ini, outputnya adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ada input, ada proses, prosesnya berupa puasa yang kita jalankan. Tentu pada konteks ini sumutasifu itu bahwa berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Itu ada suara ayam. Mau makan sehat, nah itu tergantung kepada puasa kita, mulai sahur sampai berbuka dan isian selama berpuasa itu. Kemudian outputnya apa? Outputnya adalah la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mutakin itu. Maka pada konteks ini indikator, beberapa indikator terkait dengan kesuksesan berpuasa kita paling tidak sampai tanggal 17 Ramadan ini adalah outputnya. Tentu kita sebagai orang-orang yang duduk di dosen maupun yang di struktur organisasi yang ada di FK Unmu Surabaya ini sangat paham bahwa untuk mengeluarkan sebuah produk output yang hebat itu pasti dituntut input yang bagus, proses yang bagus, sehingga outputnya akan bagus. Dan dari masing-masing ini bisa dilakukan monitoring, evaluasi. Apakah outputnya itu sudah bagus? Nah, itu nanti terus kemudian tergantung kepada proses yang saat ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, input yang baik, insya Allah kita semua keimanan kita sudah punya. Syarat-syarat itu sudah pada ada pada diri kita semua. Maka terus kemudian kita melihat prosesnya. Proses selama Ramadan ini dan kemudian input outputnya itu. Jadi garis besarnya seperti itu. Maka terus kemudian yang saya sampaikan tadi, input itu nanti akan memunculkan fikih tentang Ramadan itu. Fikih tentang puasa itu orang hamil boleh enggak berpuasa, bagaimana cara membayar fidyahnya, bagaimana apakah cukup mengganti dan seterusnya itu di input terkait dengan puasa Ramadan. Proses sedang kita jalankan, outputnya. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang sudah berhasilkah puasa kita paling tidak selama 17 hari harapannya. Kalau nanti ada indikator output itu yang kita belum bisa menggapai itu, nanti bisa mengambil kesimpulan, sedikit kesimpulan bahwa barangkali proses kita yang belum baik sehingga belum mendapatkan output yang baik itu. Nah, dalam konteks kaitan dengan pandemi ini misalkan output yang baik itu orang-orang yang mutakin, orang-orang yang bertakwa itu kita bisa pahami bahwa itu nanti meningkatkan sistem imunitas tubuh kita sehingga membuat sistem pertahanan tubuh kita bagus. Dan kalau toh ada kita sebagai OTG misalkan kita sudah kemasukan virus tapi tidak menunjukkan gejala apapun, insya Allah dengan ketakwaan itu imunitas tubuh kita mampu membunuh virus coronanya itu. Karena kita sama-sama paham juga bahwa virus ini, penyakit-penyakit karena virus itu self-limiting disease. Gitu. Jadi bisa terbunuh kalau imunitas tubuh kita baik. Imunitas tubuh kita baik secara garis besar, ini beberapa teman-teman pasti jauh lebih paham daripada saya. Ada imunitas yang humoral, ada yang seluler itu. Humoralnya ya IgG dan seterusnya itu, seluler yang terkait dengan sel darah putih dan seterusnya itu. Nah, itu ternyata secara penelitian, secara bukti-bukti empiris yang ada, kalau kita bertakwa menjadi bagian dari orang yang bertakwa, sistem imunitas tubuh kita itu meningkat. Seperti pernah yang dilansir cukup banyak di mass media, di jurnal-jurnal, kaitan dengan puasa yang mampu meningkatkan kondisi sel darah putih, leukosit dan seterusnya itu sudah cukup banyak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, indikator apa yang terus kemudian harus muncul saat kita keluar atau menyelesaikan puasa kita yang sudah 17 hari ini untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mutakin. Pertanyaan mendasarnya, apakah iya orang-orang yang mutakin itu bisa tampak pada kasat mata seperti ini? Oh, orang yang mutakin itu orang yang, mohon maaf,
Orang yang misalkan batuknya hitam, ada titiknya hitam itu, apakah seperti itu? Apakah orang-orang mutakin itu yang kemana-mana pakai jubah? Apakah orang mutakin itu yang kemana-mana pakai celana cingkrang dan seterusnya itu? Apakah ada tanda-tanda seperti itu di dalam Al-Quran? Oh, ternyata ciri-ciri dari orang-orang mutakin itu sama sekali tidak ada yang kaitannya dengan fisikly, yang kaitannya dengan tubuh yang berjenggot seperti ini. Apakah pasti itu orang-orang mutakin? Tidak. Yang ada adalah ciri-ciri pasti itu berupa perilaku, pasti itu berupa keyakinan, pasti itu berupa tindakan. Maka kalau melihat apakah puasa kita ini berhasil atau tidak, itu ada perubahan perilaku, ada perubahan tingkah laku, ada perubahan keyakinan terkait dengan ketauhidan kita, yang akhirnya itu teraplikasikan dalam tindakan-tindakan kita sehari-hari itu. Kalau dalam Ramadan ini masih ada rasa gampang marah, bisa dikatakan Ramadan kita belum berhasil. Tentu marah dalam artian yang secara syar'i. Oh iya, kaitan dengan marah ini seringkali kita kebalik saat ini nih. Karena pada satu momen yang seharusnya kita marah, kita diam saja. Oh, itu kan urusannya yang lain. Misalkan kaitan dengan kalau Allah dilecehkan, Islam dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, itu harusnya kita marah. Harusnya kita marah. Tetapi seringkali, wow, itu kan haknya orang, haknya umat agama lain yang tidak mempercayai Islam. Tetapi di saat pribadi kita yang diserang, di saat diri kita yang terus kemudian jadi pembicaraan orang, wah kita marah habis-habisan. Padahal Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah uswatun hasanah. Contoh kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada contoh perilaku yang hebat, perilaku yang baik. Kita sama-sama paham cerita terkait dengan bagaimana Rasulullah diolok-olok, bagaimana Rasulullah dilempar, bagaimana Rasulullah diludahi, yang pada perjalanannya dengan kesantunannya beliau bersangkutan kemudian pada perjalanannya bisa masuk Islam. Dakwah beliau seperti itu halusnya, seperti itu hebatnya. Diri Rasulullah yang diserang secara personal, Rasulullah tidak marah. Tapi kalau panji-panji Islam yang diserang, Allah yang dilecehkan, Quran yang tidak mau dituruti, di situ Rasulullah marah. Barangkali fenomena yang ada saat ini, hal itu terbalik. Kalau Islam kita yang diserang, Quran kita yang dilecehkan, Allah dilecehkan, kita cenderung diam. Tetapi saat diri kita, personal kita yang diserang, personal kita disinggung, personal kita dilecehkan, wah pada saat itulah kita marah habis-habisan. Atas nama harga diri saya diinjak-injak, harga diri saya dilecehkan, bla bla bla, kita marah. Padahal kalau mau mencontoh Rasul, tentu Rasulullah tidak seperti itu. Loh, kan Rasulullah Nabi, walaupun Nabi, beliau tetap jejekannya sama dengan kita ini. Punya otak, punya mata, punya hidung, detak jantungnya ya seperti itu, sama persis. Anatominya dengan kita, fisiologinya dengan kita sama, biokimianya dengan tubuh kita sama. Tetapi yang membedakan, memang Rasulullah akhlaknya begitu mulianya itu. Maka pada beberapa aspek, kita kadang-kadang berbalik dengan Rasulullah itu. Nah, indikator atau ciri-ciri apa yang terus kemudian bisa kita, salah satunya marah tadi. Indikator apa yang kemudian kita bisa munculkan pada saat kita Ramadan ini kalau itu berhasil, gambarannya sifat-sifat itu muncul. Nah, kita bisa melihat salah satunya, salah tiganya karena ada 3 ciri, itu di surat Ali Imran ayat 134. Surat Al-Imran ayat 134 itu yang merupakan ciri-ciri dari orang-orang yang mutakin sekaligus yang terkorelasikan dengan kesehatan. Yang terkorelasikan dengan fakultas kita. Fakultas kedokteran. Yang kaitannya erat sekali dengan hal itu adalah yang ada di Al-Imran 134 itu. Apa ciri-ciri yang harus muncul pada sosok seseorang yang mutakin itu?
Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Ada 3 ciri dari orang-orang yang muttaqin itu. Yang pertama, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Yang kedua, orang yang mampu menahan amarah. Yang ketiga, orang yang mau dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Apa korelasinya dengan kesehatan dari 3 ciri ini? Orang yang menahan saat lapang maupun sempit, orang yang mampu menahan amarah, dan orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Apa korelasinya dengan kesehatan? Yang pertama, orang-orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit, di situ ada konsistensi, di situ ada keistiqomahan, di situ ada pemahaman yang benar tentang harta yang dimiliki itu. Maka enteng saja bagi orang-orang yang seperti itu, enteng saja menafkahkan hartanya di jalan Allah. Menginfak sodakohkan semua apa yang dimilikinya itu ke jalan Allah, itu enteng saja. Tidak terlalu memikir-mikir, tidak juga memperhitungkan sesuai apa yang selalu disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur, bahwa kalau nanti beramal, berinfak sodako itu nanti akan dikalikan sehingga menjadi 700 percabangan dan seterusnya. Itu tidak terlalu memikirkan itu, tetapi yang dipikirkan adalah keikhlasan untuk menginfak sodakohkan itu, kemudian Allah akan ganjar dengan berbagai aspek dengan apa yang sudah dilakukannya itu. Pemahamannya tentang harta sudah pas, sudah pada tempatnya. Sehingga orang-orang yang seperti itu apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah ketenangan. Bisa di browsing terkait dengan penelitian orang-orang yang memberi, orang-orang yang menginfak sodakohkan itu. Orang-orang yang seperti itu hatinya merasa tenang, hatinya merasa memberi manfaat kepada orang lain, hatinya merasa sudah melakukan sesuatu terkait dengan kebaikan itu sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang membawa manfaat buat manusia lain. Maka sesederhana itu saja. Kaitan dengan harta yang dimiliki, paham betul bahwa harta yang dimiliki itu sesungguhnya adalah harta yang diinfak sodakohkan, bukan yang ada di dompet kita, bukan ada yang di rekening kita, bukan yang ada di rumah kita, bukan. Tetapi harta yang diinfak sodakohkan. Maka orang-orang yang seperti ini enteng saja menafkahkan hartanya. Mungkin teman-teman bisa melihat atau membrowsing, ada satu penelitian yang menarik terkait dengan hal ini. Namanya hedonistic treadmill. Hedonistic treadmill itu sebuah penelitian yang meneliti tentang banyaknya harta yang dimiliki dengan tingkat kebahagiaan seseorang. Apakah iya harta banyak yang dimiliki itu nanti mampu meningkatkan kebahagiaan seseorang? Ternyata kesimpulan dari penelitian itu adalah belum tentu seseorang yang hartanya semakin bertambah banyak itu juga akan membahagiakan kehidupannya. Belum tentu. Dari penelitian itu mungkin sekilas saya sampaikan. Ada seseorang yang gajinya 5 juta, terus kemudian tingkat kebahagiaannya 60. Apakah iya kalau gajinya itu 20 juta tingkat kebahagiaannya juga naik? Menurut penelitian itu tidak. Orang yang gajinya 20 juta tetapi penyikapan terhadap hartanya itu tidak benar, maka justru kebahagiaannya, tingkat kebahagiaannya turun. Iya kalau 20 juta, lah kalau 100 juta kan bahagia. Kalau gajinya 200 juta kan bisa jauh lebih bahagia, bisa nyetir, ada supirnya, ada security di rumah, dan seterusnya. Kita ambil contoh saja, dan ini ada juga di mass media, Jack Ma. Jack Ma itu pemilik Alibaba.com. Barangkali saat ini menjadi orang yang terkaya di China. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Jack Ma itu dengan kekayaan yang dimilikinya sekitar 400 triliun saat ini yang dimilikinya itu. Pada saat ditanya apakah Anda bahagia dengan kekayaan yang sebanyak itu, jawabannya tidak. Saya tidak bahagia dengan hal itu.
Kenapa? Banyak aspek yang menyebabkannya tidak berbahagia itu. Salah satunya tidak punya family yang betul-betul real keluarga. Karena apa? Karena semua orang yang mendekati dia peruntukannya selalu urusan bisnis, bukan kekeluargaan murni. Itu salah satu ciri dari orang-orang yang mutakin. Enteng saja menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Nah, dalam konteks ini, kalau sejak 1 Ramadan hingga 17 Ramadan ini, penyikapan kita terhadap harta yang kita miliki sudah seperti itu tadi, atau on the track menuju ke pemahaman yang benar terkait dengan harta itu, insya Allah puasa kita berhasil. Insya Allah output yang kita harapkan sudah ada pada diri kita. Apa itu? Gampang menginfak sodakohkan. Tidak tega melihat kesengsaraan orang lain. Tentu terkorelasikan dengan berapa banyak yang bisa kita infak sodakohkan yang disesuaikan dengan kemampuan kita. Tetapi bahwa yang pada saat kondisi banyak harta infaknya banyak, pada saat tidak punya harta infaknya juga tetap banyak, itu yang menjadi hal yang terkait dengan ciri dari orang yang mutakin. Ciri pertama di Ali Imran itu enteng saja menawarkan hartanya di jalan Allah lapang maupun sempit. Yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarah. Orang yang mampu menahan amarah. Pada satu waktu Rasulullah disamperin, didatengin oleh orang-orang utusan Bani Nadir yang menyatakan ke Rasulullah, "Hei, ya Rasulullah, apa amalan yang bisa kami lakukan supaya bisa mampu membawa kami ke surga?" Apa amalan itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, "Jangan marah." Terus apa lagi? Jangan marah. Apa lagi? Jangan marah. 3 kali Rasulullah mengatakan jangan marah. Ini sama dengan kalau pada saat Rasulullah ditanya, ya Rasul, siapa orang yang harus saya hormati? Harus saya muliakan? Rasulullah menjawab, ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Ya, baru terus kemudian bapaknya muncul. Ibu itu bukan berarti bahwa ibunya itu ada 3, itu ya. Ada ibu Sidoarjo, ada ibu Malang, ada ibu Surabaya, bukan seperti itu. Tetapi bahwa penekanan bahwa sosok ibu itu yang dimuliakan. Sama, Rasulullah juga menyampaikan hal itu pada saat ditanya tentang amalan yang mampu membawa ke surga. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. 3 kali Rasulullah mengatakan seperti itu. Tentu terus kemudian timbul berbagai aspek terkait dengan itu. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa ibu itu 3 kali ada penekanan, titik tekan pada ibu, ternyata seorang ibu punya berbagai kemuliaan di mata Allah. Sama, ternyata kemarahan itu punya berbagai korelasi terkait dengan amalan apa yang kita lakukan. Ada apa di balik marah itu? Kalau ada apa di balik ibu tadi sudah jelas. Jelasnya apa? Sampai saat ini karena seorang ibu itu pasti seorang wanita, maka akan sudah banyak fikih terkait dengan wanita ini sehingga ada buku khusus yang ngomong tentang fikih wanita. Sampai saat ini, mohon saya dikoreksi kalau saya salah, sampai saat ini saya belum menemukan fikih laki-laki dalam satu buku. Yang ada fikih wanita, karena keistimewaan seorang wanita yang pada perjalanannya menjadi seorang ibu, maka dibahas khusus fikih wanita. Belum ada sampai saat ini fikih pria, fikih laki-laki. Karena memang secara aspek terkait dengan teologis itu tanda kutip tidak ada keistimewaannya laki-laki itu. Itu yang memang ada keistimewaan. Dibahas secara khusus. Nah, dengan dengan marah ini apa pembahasannya? Kalau tadi ibu dibahas secara khusus, dengan marah ini apa bahasannya? Oh, ternyata dari penelitian-penelitian yang ada, seseorang yang marah ini yang kaitannya dengan hormon adrenalin, mohon dikoreksi kalau saya salah, hormon adrenalin itu akhirnya mampu memporak-porandakan sistem yang ada di dalam tubuh kita apabila itu berlebihan. Detak jantung kita kemudian bertambah cepat, pernapasan kita bertambah cepat, tekanan darah kita meningkat dengan cepat, dan seterusnya. Prinsipnya akhirnya dari ujung rambut sampai ujung kaki akan terjelekkan dengan kemarahan yang kita lakukan itu.
Maka terus kemudian, oh ternyata marah itu potensi untuk membuat tubuh seseorang tidak sehat, itu besar potensinya. Dan kita juga sangat paham, apa saja penyakit-penyakit yang bisa timbul karena marah ini. Gastritis bisa, stroke bisa, asma bisa, serangan jantung bisa. Banyak hal, banyak aspek terkait dengan kesehatan seseorang yang akan termentahkan, akan terjelekkan dengan marah. Perintahnya Rasul, la taghdab walakal jannah. Janganlah marah bagimu surga. Kalau terus kemudian timbul, yang baik bagaimana marah itu? Marah itu yang baik disalurkan atau dipendam? Banyak teori yang mengatakan marah itu sebaiknya memang disalurkan. Sebaiknya disalurkan. Tapi jangan lupa, yang dikatakan Rasulullah tadi itu belum masuk fase marah. Tapi kalau sudah kadung masuk fase marah, gimana? Apa yang harus dilakukan? Rasulullah membuat tuntunan. Kalau pada satu kondisi kita tidak mampu menahan amarah itu, maka apa yang harus dilakukan? Tuntunannya Rasulullah, pada saat kita marah, ucapkan kalimat-kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapkan a'udzubillahi, kalimat ta'awud itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kok harus mengucapkan seperti itu? Karena ternyata dari fikih teologi, seseorang yang marah itu banyak sekali setan-setan yang menyeliputi dirinya supaya dia tetap pada kondisi marah itu. Maka untuk menjauhkan dari setan itu, tuntunannya mengucapkan kalimat ta'awud itu. Yang kedua, kalau marah diam, jangan ngomong. Pada seseorang kalau marah ngomong sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi akan berpotensi untuk terjadi. Jangan ngomong, diam. Kalau posisinya berdiri, duduk. Kalau posisinya duduk masih marah, berbaring. Kalau posisinya marah masih berbaring, ambil air wudhu. Kalau ambil air wudhu, kemudian masih marah, sholat. Kalau sholat masih marah, ya orang ini disolati aja sudah. Kenapa? Karena sudah nggak ada, tanda kutip, nggak ada manfaatnya hidupnya. Bukankah yang dihisab pertama kali itu adalah sholatnya seseorang. Nah, kalau sholatnya tidak mampu membuat seseorang yang marah menjadi luruh marahnya, berarti nggak ada manfaatnya. Nah, maka terus kemudian secara khusus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan marah ini. Marah itu apa? Marah itu adalah sesuatu yang diawali dengan kegilaan dan diakhiri dengan penyesalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau muhasabah, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, akan seperti itu. Marah itu suatu kegilaan yang kemudian akan memunculkan penyesalan. Pertanyaannya adalah, kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan seseorang yang marah itu sama dengan seseorang yang gila? Suatu kegilaan, kata Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena ternyata samanya dalam konteks apa? Samanya dalam konteks logika berpikirnya sudah enggak ada. Orang-orang yang marah, logika berpikirnya praktis tidak punya. Maka sesuatu yang biasanya tidak terjadi, akhirnya bisa terjadi. Tidak pernah pada kondisi tidak marah, pada saat kondisi tidak marah, tidak pernah membanting gelas, tapi pada saat kondisi marah berpotensi untuk membanting gelas. Tidak pernah mukul anak-anak, anak suami istrinya pada saat marah timbul hal itu. Maka terus kemudian salah satu indikator dari puasa kita berhasil atau tidak adalah terletak pada apakah kita mampu manage kemarahan kita itu. Apakah kita mampu menahan amarah itu. Kalau perjalanannya, semakin puasa, semakin tanggal-tanggal Ramadannya semakin diikuti, semakin dilewati dan kita tumbuh menjadi sosok yang mampu menahan amarah, insya Allah puasa kita berhasil. Ciri yang ketiga adalah wal'afina 'anil nas, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain di dalam dirinya tidak ada dendam. Karena tidak ada dendam itu hidupnya tenang, hidupnya bahagia. Beberapa literatur mengatakan kehidupan yang bahagia, yang tenang itu di situ ada hormon endorfin, ada hormon dopamin, oksitosin yang mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Orang-orang yang mampu memaafkan orang lain, pikirannya
tidak dipenuhi, tidak ada unsur suudzonnya kepada orang. Unsurnya hanya husnudon terus, kepada apapun, kepada orang, kepada kejadian, kepada Allah, semuanya yang ada dalam benaknya adalah husnudon, tidak ada suudzonnya. Nanti coba bisa di-browsing juga perbedaan antara orang suudzon dan orang husnudon. Salah satu hasil dari penelitian perbedaan antara orang yang suudzon dan husnudon itu, orang yang suudzon itu kematiannya 2 kali lebih cepat. Mungkin kita berpikir, loh, kematian kan takdir, kematian itu kan sudah ditentukan. Wala bisamai wala akbaru min dalik wala akbaru ila fi kitabim mungkin. Bahwa kejadian-kejadian kecil, kejadian-kejadian hebat di dalam kehidupan kita itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Apakah itu membuat takdir itu berubah? Tidak. Yang disebut di sini kematian yang 2 kali lebih cepat itu dalam konteks kita juga sama-sama tahu yang disebut dengan 5 years rate survival atau 5 years survival rate atau years rate survival. Kemampuan hidup seseorang 5 tahun ke depan. Nah, itu yang memendek. Ya, maka penelitian itu mengatakan bahwa seseorang yang dipenuhi oleh suudzon, dipenuhi oleh prasangka buruk, dipenuhi oleh dendam, itu kematiannya 2 kali lebih cepat. Berbanding terbalik dengan itu adalah orang-orang yang husnudon. Nah, orang-orang yang husnudon, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain ini adalah orang-orang yang sehat. Maka kalau sebelum Ramadan kita menjadi orang yang pendendam, sering tidak enak dengan orang, sering bersuudzon kepada orang, dengan perkembangan puasa Ramadan yang kita lakukan, kita keluar menjadi sosok yang pemaaf, menjadi sosok yang tidak pendendam, menjadi sosok yang tidak bersuudzon, insya Allah puasa kita juga menjadi bagian dari puasa orang-orang yang berhasil. Puasa orang-orang yang outputnya adalah muttaqin itu. Setelah ciri-ciri 3 itu, paling tidak ada 3 ciri itu ada pada diri kita, kemudian tumbuh berkembang secara baik, sifat-sifat itu, contoh perilaku-perilaku itu, tingkah laku itu, insya Allah dalam konteks ciri-ciri kemuttaqinan kita berhasil. Dan jangan lupa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa ini ibadah yang unik. Kenapa? Karena pahalanya tidak bisa dipastikan. Kenapa? Karena pahalanya adalah hubungan langsung antara Allah dan orang yang berpuasa itu. Karena hubungannya langsung, maka puasa itu bisa pahalanya 0. Seperti yang Rasulullah sinyalir, nanti akan banyak umatku yang puasanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena isian proses pada saat berpuasanya, sahur sampai berbukanya ini dipenuhi segala sesuatu yang mampu menghancurkan pahala puasa. Itu salah satunya marah. Kalau ditanya, apakah marah itu membatalkan puasa? Jawabannya, iya, membatalkan puasa. Kalau setelah marah minum es degan, batal puasanya. Tapi kalau marah saja itu menghapus pahala puasa itu. Maka puasa ini unik pahalanya. Ada yang dapat 0, tidak mendapatkan apapun, tetapi ada yang pahalanya sangat besar. Karena Allah sayang dengan orang yang berpuasa ini, maka pahalanya bisa besar sekali berlipat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita berpuasa dengan gembira. Ayo kita berpuasa dengan ilmu yang ada. Tentu dalam konteks ini saya tidak akan menyampaikan sahur yang baik itu seperti apa, buka yang baik itu seperti apa. Saya kira Bapak Ibu juga sangat paham dengan hal itu. Nah, setelah 3 ciri-ciri itu muncul pada diri kita masing-masing, terus kemudian insya Allah kita dikategorikan menjadi bagian dari orang-orang yang muttaqin itu. Maka apa yang terus kemudian kita dapat? Yang kita dapat adalah terselesaikannya permasalahan-permasalahan dalam hidup kita ini, yang penyelesaiannya itu dibantu 100% oleh Allah. Melalui apa? Melalui mekanisme man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, jadilah orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Maka kalau kita bertakwa, kita menjadi bagian dari orang-orang yang mutakin melalui puasa kita ini, Allah akan selesaikan permasalahan yang kita miliki. Allah beri solusi dari permasalahan kita miliki. Allah beri jalan keluar dari permasalahan apapun yang ada dalam hidup kita. Dan kemudian Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, rezeki yang tidak disangka-sangka ini tentu banyak macamnya. Bisa rezeki betul-betul berupa nilai nominal, bisa rezeki dalam bentuk lain. Pada konteks pandemi COVID-19 ini, apa yang bisa kita korelasikan dengan rasa, dengan usaha kita untuk menjadi orang yang bertakwa? Wa may yattaqilla ja'alahu makhraja. Allah akan beri solusi dengan kun fayakunnya terhadap segala permasalahan dimiliki. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah pandemi COVID-19. Dengan ketakwaan kita itu yang Allah yang menilai, dengan keimanan dan ketakwaan yang Allah nilai itu, kita berharap dengan puasa yang dilakukan di seluruh dunia ini, kita berharap Allah menurunkan intervensinya itu. Wa may yattaqilla ja'alahu makhraja itu betul-betul Allah turunkan intervensinya. Intervensinya berupa apa? Untuk melenyapkan pandemi COVID-19. Terserah Allah mau mengintervensi seperti apa. Pokoknya virus corona ini hilang dari muka bumi ini, hilang dari Indonesia. Dengan apa? Dengan ketakwaan itu. Maka terus kemudian Pak Din di MUI dan seterusnya mengajak kita untuk berdoa bersama. Pada tanggal insya Allah 14 Mei kita diajak untuk berdoa bersama terkait dengan itu. Apa manfaat itu? Untuk menurunkan intervensi Allah dengan apa yang sudah kita lakukan ini. Terserah Allah mengintervensinya dengan kun fayakunnya itu, mekanismenya seperti apa, tahu-tahu virus corona ini lenyap dari muka bumi, terserah Allah. Sama juga dengan terserah Allah, kok tahu-tahu dengan hak prerogatifnya itu Allah memunculkan virus corona itu di Wuhan. Sama, itu juga hak prerogatifnya Allah memunculkan virus corona dan hak prerogatifnya Allah juga untuk menghilangkan virus corona ini. Bagaimana cara menghilangkan virus corona? Ayo jadi bagian dari orang-orang yang mutakin melalui puasa kita ini. Dan harapannya kita diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezekinya berupa apa? Rezekinya berupa kesehatan yang kita miliki ini, supaya kita bisa menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik seperti tahun-tahun sebelumnya. Harapannya tuntas segera COVID-19 ini dan terus kemudian kita bisa menikmati kehidupan normal kembali. Catatannya adalah dari kita yang sisi medis, kaitan dengan COVID-19 ini tentu ikhtiar teologis yang kita lakukan dengan berdoa, dengan taraweh, dengan sholat tahajud, dengan macam-macam itu harus diimbangi dengan ikhtiar medis. Ikhtiar medisnya ya seperti yang kita sangat paham itu, istirahat cukup, makan makanan bergizi, jaga jarak dan seterusnya itu menjadi ikhtiar medis yang harus kita lakukan. Ingat, apakah kita menonjolkan teologisnya saja? Tidak, harus terkorelasi dengan baik antara medis dan teologis ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena wa allaisa lil insani illa masya'a. Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan yang diusahakan. Di An-Najm 39 itu dikatakan bahwa Allah tidak akan memberi sesuatu kecuali yang diusahakan. Dalam bahasa positif, Allah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak berikhtiar secara medis, nonsen terkait dengan COVID-19 ini. Kalau kita hanya mengandalkan teologis, nonsen. Karena Allah tentu akan melihat sisi ikhtiar medis yang kita lakukan. Jadi harus dikombinasikan dengan baik, dan itu sudah Muhammadiyah lakukan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan maklumat itu tinjauannya dari sisi medis, dari sisi teologis, dari sisi sosiologis. Sosial. Tentu ini sudah dikorelasikan sedemikian rupa sehingga keluarlah maklumat ketiga bahwa kita diharapkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid karena berpotensi menimbulkan penularan dan seterusnya itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sudah hampir jam 5. Nah, maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara melihat untuk cara mudah untuk melihat apakah puasa kita berhasil, salah satunya dengan hal yang kami sampaikan tadi, dengan melihat ciri-ciri orang-orang mutakin itu apakah sudah muncul pada diri kita. Kalau belum muncul, ayo kita pacu di sisa hari ini, di 13 hari ke depan, ayo kita pacu untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mutakin dengan ketiga ciri itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke.
Matur suwun Dr. Catur. Tausiahnya di sore hari ini mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang banyak. Terima kasih kami sampaikan khususnya kepada Dr. Catur telah mengisi pada tausiah di sore hari ini dan kehadiran teman-teman sekalian dan Pak Dekan. Maka monggo kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.